Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kak Cahyo selaku asisten dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta rekan-rekanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Desofa Algizasari selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai materi identitas dan integrasi nasional. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Julianto Kolbun Sabarno, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjelaskan. Materi yang pertama, identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok masyarakat, bahkan suatu bangsa, sehingga identitas itu bisa membedakan dengan yang lain. Nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi, hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Next, Arfi. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas. Yang pertama, suku, kedua, agama, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, bahasa. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dapat dirumuskan pembagian menjadi 3 bagian, yaitu A. Identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang B. Identitas instrumental, yang berisi Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan Tata Perundangan Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan, Indonesia Raya. Yang C. Identitas alamiah, yang meliputi negara, kepulauan, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Julianto. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Karin Ranesti, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya merupakan bentuk-bentuk dari identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua ada Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan Indonesia, yang kemudian diangkat sebagai bendera negara. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Next, yang selanjutnya yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Selanjutnya burung Garuda. Burung Garuda merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara.
Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, sebagai simbolnya negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Anindya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup atau ideologi bangsa. Yang artinya Pancasila sebagai ideologi Pancasila dalam menjalankan kehidupannya, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi, sedangkan bentuk pemerintah adalah republik. Next. Selanjutnya ada konsepsi wawasan Nusantara. Sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Baik, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anindya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nafisya. Kepada Nafisya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang memiliki arti yang terpadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, itu memiliki arti campuran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nasional memiliki bahwa nyata dan sosial dalam nasional membentuk suatu identitas. Baik, untuk materi yang selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi di satu sisi Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Dan itu membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Oke, next. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional Indonesia. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi nasional.
Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah Indonesia, terutama pada zaman di mana Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Yang B yaitu adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara Indonesia merupakan Pancasila yang tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Melalui pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu adanya sikap, tekad, dan kegiatan untuk kembali bersatu. Jadi di negara kita Indonesia ini kan memiliki berbagai suku, agama, budaya, ras, adat, bahasa, dan etnik yang berbeda-beda. Justru dari perbedaan itulah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Yang terakhir yaitu adanya ancaman dari luar. Ancaman-ancaman dari luar di era globalisasi sekarang ini tidak dapat diartikan sebagai ancaman yang menjajah seperti pada masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dalam kaitannya dengan bahaya globalisasi dan modernisasi, integrasi nasional perlu diwujudkan di setiap lapisan masyarakat yang berada di Indonesia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nafisya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rehan. Kepada Rehan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, yaitu faktor pendukung integrasi nasional Indonesia. Yang pertama ada penggunaan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu merupakan faktor pendukung utama. Karena dengan bahasa kita dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan bahasa Indonesia juga dinilai mampu menjadi penjaga integrasi bangsa yang efektif. Sehingga jika bahasa tersebut punah, maka akan punah juga negara kita. Yang kedua yaitu semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Seperti memiliki rasa persatuan dan kesatuan, meski berbeda agama, suku, dan budaya, juga memiliki rasa toleransi. Perilaku tersebut dapat menjaga integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Maksudnya perilaku yang kita lakukan itu sesuai dengan nilai Pancasila, seperti menjadi pribadi yang beriman, berlaku adil, jujur, bertanggung jawab, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yaitu adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Dalam artian, gotong royong itu dapat mendukung integrasi nasional, karena di dalam gotong royong, kita diwajibkan bekerja sama dalam melakukan kegiatan supaya pekerjaan tersebut dapat dengan cepat terselesaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Rehan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Yang pertama yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sejumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun, beberapa pandangan masyarakat ini terhadap pemerintah tentang keberagaman mengakibatkan faktor kurang baik. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Faktor yang kedua yaitu kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi ini menjadi salah satu penyebab pada konflik sosial. Dampak yang dapat terjadi pada konflik sosial ini di dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain dari itu, dapat mengakibatkan toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus. Pada sebuah bangsa akan hancur dengan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Di era globalisasi ini, masyarakat menjadi lebih idealistis, serta cenderung sangat tidak memperdulikan akan kondisi serta situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak dicegah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi ini dapat makin mempersulit akan situasi integrasi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan kiat-kiat untuk membangun karakter bangsa Indonesia di era globalisasi agar kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan rasa persatuan serta kesatuan di Indonesia semakin baik ke depannya dan terwujudnya integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pada pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagai wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, banyak sekali dampak yang nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan keadaan tersebut, maka diperlukan adanya rasa kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Izin bertanya, Kak, untuk sesi selanjutnya apakah bisa dilanjutkan untuk sesi tanya-jawab? Iya, silakan dilanjutkan sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih, Kak. Untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan untuk mempergunakan fitur reaction kepada teman-teman semua, dipersilakan. Baik, untuk Wulan Aji Saputri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Desofa. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Aji Saputri dengan NPM 2213024104. Izin bertanya mengenai PPT yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang unsur-unsur pembentukan identitas nasional, ada kebudayaan. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar budaya Indonesia itu sebagai identitas nasional yang tidak diklaim oleh negara lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wulan Aji Saputri atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menampung pertanyaannya dahulu, lalu mendiskusikan jawabannya. Selanjutnya, kepada rekan-rekan semua, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Wulan Aji Saputri. Untuk pertanyaan dari Wulan, bagaimana cara untuk melindungi agar budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain? Dan berikut beberapa solusi yang dapat kelompok kami jelaskan.
Yang pertama yaitu mengajarkan budaya negara kepada orang lain. Bagaimana caranya? Cara melestarikan budaya bangsa Indonesia adalah mengajarkan budaya tersebut kepada orang lain. Dengan begitu, orang lain dapat mengetahui apa saja budaya yang terdapat di Indonesia. Contohnya, bagaimana turis-turis yang ada di Indonesia, terkhusus di Pulau Bali, dapat diajarkan tentang kebudayaan dari seni musik, seni tari yang ada di daerah Nusantara terkhusus di daerah Bali. Yang kedua yaitu dengan menjaga serta melestarikan budaya Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwasannya budaya di Indonesia itu akan selalu ada negara yang mengklaim dari negara lain. Jika rakyat Indonesia sendiri tidak dapat melestarikan budaya yang telah dimiliki oleh kita, maka kita harus dengan sigap, yaitu dengan cara mempelajari budaya-budaya lokal yang dapat kita ambil dari buku-buku maupun ensiklopedia ataupun dari jurnal di internet. Selanjutnya yaitu sebagai warga Indonesia, terkhususnya kita generasi bangsa, kita tidak boleh melupakan adanya budaya dari negara Indonesia. Dalam seiring perkembangan zaman di Indonesia, terkadang budaya Indonesia itu terkikis bahkan sampai terlupakan dalam generasi-generasi baru Indonesia. Salah satu caranya agar budaya ini tidak dapat diklaim oleh negara lain, kita dapat mengikuti suatu kegiatan kebudayaan. Contohnya pada generasi muda saat ini kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat positif. Kita dapat mengikuti sanggar-sanggar tari yang dapat diikuti oleh generasi-generasi muda maupun generasi-generasi yang sudah lampau. Mereka dapat mengajarkan kita bagaimana cara agar kita tetap mengingat apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh adanya unsur budaya-budaya dari luar. Meski budaya lain atau budaya barat itu sudah sering masuk di tanah air, namun kita harus dapat terus mengusahakan agar masyarakat Indonesia ini tidak dapat secara terus-menerus terpengaruhi oleh adanya budaya asing. Contohnya, kita harus dapat mengeksplor apa saja bakat yang ada di Indonesia, dari kesenian maupun batik. Batik-batik yang ada di Indonesia itu kan beragam, jadi kita bisa membeli barang-barang yang asli dari produk lokal. Lalu yang terakhir itu kita dapat mengenalkan budaya Indonesia terutama ke dunia internasional. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyebarkan kebudayaan di Indonesia kepada internasional, yaitu mengunggah video atau foto yang memuat soal budaya daerah di media sosial. Contoh kecilnya, kita dapat melestarikan dengan cara memvideokan apa saja makanan khas, tarian khas, maupun baju-baju adat yang berasal dari Indonesia. Maka orang asing atau orang luar dapat tertarik mengenai daya tarik kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut. Jadi, bangsa Indonesia ini dapat mewariskan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin begitu, Wulan Ajisa Putri. Apakah bisa diterima? Baik, sangat jelas sekali tentang penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih kepada Desova yang dapat saya ambil, yaitu mengenai identitas nasional itu, sebab identitas kita tidak bisa diklaim oleh negara lain, itu seharusnya kita harus seperti mengajarkan budaya negara kita untuk orang lain, terus menjaga dan melestarikan budaya kita, lalu tidak melupakan budaya negara, dan kita harus tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak untuk Desova. Baik, terima kasih kembali Wulan Aji. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin mengajukan kembali pertanyaannya? Baik, kepada Arinda Meranti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Arinda Meranti dengan NPM 2213 024079.
Izin bertanya kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zaman-zaman sekarang itu lebih banyak terpengaruh oleh teknologi. Nah, yang seperti Anda jelaskan mengenai pertanyaan dari Wulan Aji, mengenai menjelaskan kepada para turis mengenai budaya Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang lebih banyak menyukai K-pop atau lebih terpengaruh dengan budaya Barat? Apakah itu merupakan hambatan untuk mempertahankan identitas nasional? Jika bukan, apakah menurut kelompok kalian hambatan dan tantangan terbesar saat ini untuk mempertahankan identitas nasional? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arinda Meranti atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu dan mendiskusikan apa jawabannya. Untuk jawaban yang akan kelompok kami sampaikan, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Julianto Kolbun Sabarno. Kepada Julianto, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab dari pertanyaan Arinda. Bagaimana dengan orang Indonesia yang lebih banyak menyukai K-pop? Apakah itu merupakan hambatan untuk mempertahankan identitas nasional? Baik, untuk ini, ini merupakan hambatan mempertahankan identitas. Ini sangat menghambat bagi kelangsungan budaya Indonesia, karena pada pertanyaan Anda, lebih menyukai budaya luar. Berarti dengan orang-orang Indonesia lebih menyukai budaya luar, maka dia akan kurang untuk mencintai budayanya sendiri. Jadi budaya lokal atau budaya daerahnya akan tergerus oleh budaya-budaya luar yang mereka ikuti, yaitu berupa K-pop. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Julianto, bagaimana jawabannya? Arinda Meranti? Ya, udah jelas. Makasih. Baik. Baik, terima kasih kepada asisten dosen, yaitu Kak Cahyo Saputra dan rekan-rekan seluruh kelas C. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.